Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sholli ala wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkenan melimpahkan afiat dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, saya Sumarno pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang amalan-amalan yang bisa kita amalkan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan atau bulan puasa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita semuanya dan membuka serapat-rapatnya pintu neraka yang memberi peluang kita untuk berbuat maksiat. Maka berbahagialah bagi kita semuanya yang pada kesempatan bulan yang suci dan mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita semuanya untuk mengerjakan beberapa amalan-amalan, mengerjakan beberapa ibadah-ibadah agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang menang melewati bulan Ramadan ini. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan pesan, "Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan, menegakkan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa dan akan menghapuskan dosa pada tahun-tahun yang sudah-sudah. Karena itu, sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kesempatan, kenikmatan sehat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mengamalkan, melakukan amaliyah-amaliyah ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan ibadah yang bisa kita kerjakan pada waktu bulan Ramadan ini. Yang pertama tentu saja adalah ibadah wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ibadah puasa merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Karena itu jamaah yang sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari selaku orang-orang yang kita sudah terkena kewajiban ini, hendaknya kita mengerjakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentu saja selain ibadah puasa pada bulan Ramadan, ada amaliyah-amaliyah kesunahan lain yang bisa kita kerjakan untuk semakin menyempurnakan amaliyah ibadah kita pada bulan Ramadan ini.
Di antara beberapa amaliyah yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah sholat lail, sholat malam, sholat qiyamul Ramadan yang di kalangan kita lebih terkenal dengan sebutan sholat tarawih. Sebagaimana yang bisa kita lihat dalam keseharian di tengah-tengah masyarakat kita pada bulan Ramadan, di mana Allah memang memberikan keringanan kepada umat Islam untuk mengerjakan berbagai macam amaliyah, maka masjid-masjid biasanya penuh didatangi oleh umat Islam untuk mengerjakan amaliyah berupa sholat tarawih. Maka kita sebagai umat Islam, generasi muda Islam, tentu saja jangan sampai ketinggalan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk menambah amaliyah, menambah amalan ibadah kita, pahala kita di bulan Ramadan, kita malah tidak berpartisipasi. Banyak orang-orang yang menuju ke masjid melaksanakan sholat tarawih bersama-sama, jangan sampai malah kita terlena dengan HP kita, dengan medsos kita, atau dengan teman-teman kita yang hanya nongkrong-nongkrong di kafe, di angkringan, dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, amaliyah lain yang bisa kita kerjakan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak tadarus, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kesehariannya menjadi bacaan kita. Syukur ketika kita sudah aktif melakukan tadarus di hari-hari kita pada bulan Ramadan, itu kita tingkatkan. Hal ini pun bisa kita lihat di masjid-masjid. Banyak umat Islam yang setelah selesai melaksanakan sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan tadarus secara bersama-sama. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, amaliyah lain yang juga bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah kita banyak melakukan tholabul ilmi. Kita bisa menghadiri kajian-kajian, baik itu kajian-kajian yang dilaksanakan pada sore hari ketika menjelang berbuka puasa, ada kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Setelah sholat isya atau di antara sholat isya dan sholat tarawih, atau setelah sholat tarawih ada kuliah 7 menit. Di situ kita bisa juga melakukan tholabul ilmi. Demikian juga ketika setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kita juga bisa mengikuti kuliah subuh yang diadakan oleh tiap-tiap masjid, dan di situ banyak kiai, banyak ustadz yang juga memberikan tausiah, memberikan kuliah subuh yang akan menambah wawasan keilmuan keagamaan kita dan wawasan keislaman kita. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, selain sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian tholabul ilmi, masih ada amaliyah-amaliyah lain yang bisa kita kerjakan, yaitu kita ikhlas bersedekah, memberikan makanan, memberikan takjil kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Insya Allah dengan sedekah berupa makanan atau minuman yang kita berikan pada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, itu akan memberikan lipatan pahala kebaikan kepada kita semuanya. Demikian juga kita mudah melakukan atau memberikan infak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah itu pun juga akan menambah kebaikan bagi kita semua. Jamaah sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentu saja karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah
membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Tentu saja sebagai orang yang beriman, tentu saja sebagai orang yang mengaku Islam, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan berupa kesehatan, itu tidak kita gunakan dan hanya kita sia-siakan. Alangkah ruginya kita ketika kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi kesempatan itu tidak kita manfaatkan sama sekali. Jangan sampai kita terbawa arus oleh teman-teman kita yang justru ketika diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, tetapi kita hanya berleha-leha, tidak meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas keislaman kita, tetapi hanya kita sia-siakan. Kalau itu yang kita lakukan, tentu saja kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tentu saja amalan-amalan di bulan Ramadan harus kita kerjakan secara serius, harus kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Tidak boleh amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan itu kita lakukan dengan sembrono, hanya sambil lalu, bermain-main dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita dengan fatwanya, kam min so'imin laisa lahumun min siyamihi ila dhama wa kam min qa'imin laisa lahum min qiyamihi ila sahar. Banyak orang-orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan, kecuali hanya haus dan dahaga saja. Demikian juga banyak orang-orang yang menegakkan sholat, melakukan sholat tarawih, melakukan sholat lail, melakukan sholat malam, dan sholat-sholat wajib yang lainnya, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat yang dia kerjakan, kecuali hanya lelah saja. Karena itu, sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita ingat betul peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan sedikitpun dari puasa dan sholat yang kita kerjakan, dan dari amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Karena itu bersungguh-sungguhlah ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kesempatan, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga ketika bulan Ramadan selesai, kita betul-betul menjadi orang yang takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang takwa, kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqun. Demikian sahabat kurma yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya untuk semakin rajin dan tekun dalam menjalankan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan di tahun ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.